Randi duduk di kursi motor sambil menyalakan rokoknya. Wajahnya lesu, terlihat jelas ia sedang menghadapi tekanan hidup yang tidak mudah. Baru 2 minggu lalu ia dipecat dari pekerjaan sebagai sopir ojek online. Uang tabungannya mulai menipis, dan berbagai tagihan menumpuk di meja kecil di rumah kontrakannya. Temannya, Dito, sudah beberapa kali mengajaknya ke sebuah panti pijat murah di pinggir kota. Katanya, di situ ada cewek-cewek yang cantik dan melayani dengan harga terjangkau. Randi ragu-ragu, tapi malam ini, keputusasanya membuatnya mengangguk. Mereka berdua melaju ke sebuah bangunan kecil yang letaknya persis di samping sebuah kuburan lama. Panti pijat itu tampak kumuh. Lampu remang-remang menyala dari dalam, membentuk siluet-siluet samar yang bergerak. Aroma dupa dan bau apek menyusup keluar dari pintu yang terbuka setengah. "Ini dia, bro," kata Dito sambil menunjuk ke arah pintu masuk. "Kamu bakal puas." Randi menarik napas dalam-dalam, lalu masuk ke dalam. Di ruang tunggu, beberapa pria duduk santai dengan ekspresi puas dan lelah. Seorang wanita muda dengan seragam panti pijat menyapa mereka dengan senyum tipis dan pandangan yang sulit ditebak. "Selamat malam, Pak. Mau pilih terapis yang mana?" tanya Rani, suara lembutnya bercampur dengan nada menggoda. Randi menatapnya lama. Wajah Rani menarik perhatian, bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga aura dingin yang ia pancarkan. Mata Rani berkilat, namun tidak seperti wanita biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar di sana, tapi Randi terlalu lelah dan putus asa untuk memikirkannya. "Yang paling bagus," jawab Randi singkat. Dito mengangkat bahu dan tersenyum kecil. "Kamu bakal tahu kenapa namanya Rani." Rani mengajak Randi masuk ke sebuah kamar kecil. Lampu temaram, bau minyak pijat memenuhi ruangan. Musik lembut mengalun dari speaker tua di pojok. Randi duduk di atas tempat pijat sambil menunggu Rani memulai pekerjaannya. Sentuhan Rani halus dan terampil. Ia mulai memijat pundak Randi, turun ke punggung, dan perlahan ke seluruh tubuh yang tegang itu. Randi merasakan gelombang rileks yang tidak pernah ia rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Rani berbicara dengan suara yang hampir berbisik, menawarkan kata-kata manis dan janji kebahagiaan yang seolah nyata. "Rileks saja, Pak. Semua masalah akan hilang setelah ini," ucap Rani. Randi menutup mata, membiarkan tubuhnya larut dalam kehangatan dan sentuhan itu. Beberapa kali, Rani berhenti sejenak dan memandangnya dengan tatapan intens. Sesekali bibirnya menyentuh kulit Randi, membuat napasnya menjadi berat. Ketika Rani melanjutkan pijatnya ke bagian tubuh yang lebih pribadi, Randi merasakan sensasi aneh yang bercampur antara nikmat dan takut. Tapi ia mengabaikannya. Rasanya seperti lepas dari penat dan stres yang selama ini menjeratnya. Sesaat kemudian, Randi mengalami klimaks yang begitu kuat hingga membuatnya hampir terjatuh dari meja pijat. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Rani tersenyum tipis, lalu meninggalkan ruangan dengan cepat, meninggalkan Randi sendiri dalam keheningan yang menyesakkan. Malam itu, Randi pulang dengan langkah berat. Tubuhnya terasa hangat tapi ada rasa aneh di dalam dada dan perutnya. Sesampainya di rumah kontrakan, ia merasa sulit tidur. Mimpi-mimpi buruk mulai menyerbu pikirannya. Wajah Rani muncul dengan ekspresi dingin, disertai suara-suara bisikan yang tidak jelas. Ketika pagi menjelang, Randi terbangun dalam keadaan berkeringat dingin. Tubuhnya menggigil hebat, dan tiba-tiba ia merasakan sakit yang menusuk di bagian bawah tubuhnya. Ketika ia berusaha bangun, darah keluar tanpa henti dari alat kelaminnya. Panik, Randi berusaha menghubungi Dito, tapi ponselnya sudah mati. Tetangga menemukan Randi beberapa jam kemudian tergeletak tak berdaya di depan pintu rumah kontrakan. Ia dibawa ke rumah sakit, namun sebelum petugas medis sempat memberikan pertolongan maksimal, Randi menghembuskan napas terakhir dengan mata terbuka lebar penuh ketakutan. Kabar kematian Randi tersebar cepat. Polisi menyebutnya meninggal karena sebab alami, tapi Dito yakin ada sesuatu yang salah. Malam itu, Dito menatap panti pijat itu dari kejauhan, dan ia tahu bahwa rahasia kelam baru saja mulai terkuak.
Dito berdiri di depan panti pijat kecil itu dengan dada berdebar tak menentu. Kematian Randi masih menghantuinya, terutama karena tidak ada penjelasan yang masuk akal. Polisi sudah menyatakan bahwa Randi meninggal tanpa tanda kekerasan, juga tanpa racun atau obat-obatan terlarang dalam tubuhnya. Tapi Dito tahu, teman baiknya itu bukan tipe orang yang gampang sakit dan meninggal tiba-tiba. Dengan langkah pelan, Dito memasuki ruang tunggu yang remang. Bau minyak pijat bercampur dengan aroma tubuh yang tidak sedap memenuhi ruangan itu. Musik jazz lembut mengalun dari pengeras suara tua, mengisi suasana dengan keheningan yang ganjil. Pria-pria yang duduk menunggu terlihat seperti terhipnotis, wajah mereka kosong tanpa ekspresi. Tak lama, seorang wanita muncul dari balik tirai. Namanya Rani. Wajahnya manis, tapi ada sesuatu yang dingin dan penuh tipu daya di balik senyum itu. Matanya yang hitam seperti bisa melihat lebih dari sekadar fisik. "Mau kamar berapa, Pak?" tanyanya dengan suara lembut tapi tajam. Dito mengangguk pelan. "Kamar 4, jawabnya singkat. Wanita itu tersenyum tipis dan membimbing Dito melewati lorong sempit yang pengap dan penuh aroma minyak. Kamar 4 hanya cukup untuk satu tempat pijat, sebuah kursi kecil, dan meja yang berisi beberapa botol minyak dan handuk bersih. Begitu Rani mulai memijat, sentuhannya langsung berbeda. Bukan hanya memijat biasa, tapi ada tenaga aneh yang mengalir dari tangannya. Dito merasakan campuran takut dan penasaran yang membuat tubuhnya bereaksi tak terkendali. Sentuhan itu berubah menjadi lebih pribadi, menyentuh bagian tubuh yang seharusnya tersembunyi. Rasa takut bergumul dengan nafsu, dan Dito tak kuasa menolak. Tubuhnya bergerak sesuai irama pijatan Rani. Nafasnya mulai tersengal, dan peluh dingin mulai membasahi punggungnya. Saat klimaks menghampiri, tubuh Dito seakan terangkat dari kenyataan. Energi aneh mengalir deras, menyedot sesuatu darinya yang tak bisa ia jelaskan. Keesokan harinya, Dito bangun dengan kepala berat dan perut yang menusuk sakit. Tubuhnya semakin melemah setiap jam berlalu. Saat malam tiba, mimpi buruk datang lagi. Wajah Rani dengan mata merah menyala muncul menghantui tidurnya. Darah mulai mengucur dari tubuhnya tanpa henti. Teman sekamarnya yang panik segera membawanya ke rumah sakit. Tapi kondisinya makin memburuk dengan cepat. Hanya beberapa hari kemudian, Dito menghilang tanpa jejak. Tetangga-tetangga melihatnya keluar dari rumah dengan langkah sempoyongan, tapi tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Polisi menutup kasusnya sebagai masalah pribadi. Tapi di kalangan warga, cerita tentang kamar 4 di panti pijat itu terus beredar. Banyak pria yang masuk dan tak pernah kembali sama seperti Dito dan Randi. Panti pijat itu terus beroperasi setiap malam, melayani pelanggan baru. Tapi siapa yang tahu berapa banyak jiwa yang tersedot oleh sentuhan Rani? Kamar 4 adalah perangkap mematikan yang menyembunyikan kutukan gelap di balik layanan pijat sensual. Selain itu, beberapa orang mengatakan pernah mendengar suara-suara aneh dari kamar itu saat malam tiba. Bisikan dan jeritan yang tak masuk akal. Tapi siapa yang berani mengusik panti pijat itu? Rani selalu ada di sana, tersenyum dingin dan siap menyambut setiap korban baru. Dito hanyalah satu dari banyak korban yang tidak pernah ditemukan. Meskipun ia hilang tanpa jejak, cerita tentangnya masih beredar di kalangan orang yang pernah mengunjungi panti pijat itu. Mereka tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan kamar 4. Dan mereka yang pernah melihat Rani, tahu bahwa wanita itu bukanlah orang biasa. Ada kekuatan gelap yang mengelilinginya, membuat siapa saja yang disentuhnya terjebak dalam kutukan yang mengerikan. Dito pernah mencoba untuk melarikan diri, tapi kekuatan itu selalu menariknya kembali ke kamar 4. Kini, yang tersisa hanyalah cerita dan misteri yang menggantung di udara, menunggu korban berikutnya datang dan menghilang dengan cara yang sama. Waktu terus berjalan, tapi panti pijat itu tetap berdiri kokoh di sudut jalan yang gelap. Dito bukan satu-satunya yang merasakan efek mengerikan dari kamar 4 itu. Banyak pria lain yang datang dengan harapan bisa mendapatkan pijatan relaksasi, malah terseret dalam lingkaran setan yang sulit dilepaskan. Beberapa dari mereka bercerita tentang mimpi yang sama. Mereka berada di kamar kecil dengan Rani yang tersenyum dingin,
lalu terhisap ke dalam dunia yang gelap dan penuh kesakitan. Mereka bangun dengan tubuh lemas, darah seperti terkuras dari dalam tanpa alasan jelas. Orang-orang yang tahu rahasia ini takut membicarakannya secara terbuka. Ada ketakutan yang menyelimuti, sebuah peringatan yang tak tertulis agar tidak mendekati panti pijat itu. Tapi rasa ingin tahu dan nafsu seringkali mengalahkan rasa takut. Kamar 4 seolah punya kehidupan sendiri. Suara bisikan, aroma yang aneh, bahkan suhu ruangan yang terasa berbeda dari kamar lain, membuat siapa saja yang masuk ke sana merasa tidak nyaman, tapi tetap sulit keluar tanpa terjebak oleh pesona Rani. Rani, dengan wajah polos dan senyum tipisnya, adalah penjaga gerbang menuju neraka kecil itu. Hubungan intim yang dijalin bukan hanya transaksi biasa, tapi sebuah ritual gelap yang mengikat korban dalam perjanjian tanpa akhir. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Rani. Ada yang bilang dia dukun yang menjual jiwanya demi kekuasaan dan kecantikan. Ada juga yang mendengar cerita bahwa Rani adalah arwah penasaran yang membalas dendam lewat tubuh seorang wanita muda. Setiap malam, panti pijat itu seperti magnet bagi jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kesepian dan keputusasaan. Mereka datang dengan harapan mendapatkan pelarian dari tekanan hidup, tapi malah kehilangan segalanya secara perlahan. Dito, Randi, dan yang lainnya hanyalah korban pertama dari serangkaian tragedi yang belum terungkap. Setiap orang yang masuk ke kamar 4 membawa risiko kematian atau kehancuran yang tidak bisa diselamatkan. Meski banyak yang takut, panti pijat itu tetap berjalan lancar. Seolah ada kekuatan yang melindungi tempat itu, menjaga agar rahasia mengerikan tetap tersembunyi di balik kesunyian malam. Orang-orang yang pernah mencoba membongkar misteri ini seringkali hilang tanpa jejak. Mereka menjadi peringatan hidup bagi siapa saja yang berani melanggar batas dan mencoba mencari tahu kebenaran. Di balik tirai tipis kamar 4, Rani menunggu. Menunggu korban baru yang datang dengan tubuh dan jiwa lelah, yang siap terjerat dalam kutukan yang tidak bisa mereka lupakan. Satu-satunya harapan adalah agar tidak pernah menginjakkan kaki di sana, karena begitu sudah masuk, jalan keluar menjadi sangat sempit, bahkan nyaris mustahil untuk ditemukan. Malam itu, suasana di panti pijat semakin terasa mencekam. Lampu remang-remang menyala redup, hanya menerangi lorong sempit yang berkelok. Suara langkah kaki di lantai keramik menggaung di telinga Randi, yang malam ini menjadi pelanggan tetap di kamar 4. Walau tubuhnya lelah, rasa penasaran dan dorongan yang tak bisa dijelaskan membuatnya tak mampu menolak. Begitu pintu kamar 4 tertutup, hawa dingin menyergap tubuhnya. Rani sudah menunggu dengan senyum yang sama, namun kali ini matanya menyimpan rahasia gelap yang membuat bulu kuduk Randi berdiri. Dia tahu, malam ini bukan sekadar pijat biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat sentuhan Rani mulai mengalir dari ujung jari ke seluruh badan, Randi merasakan energi aneh yang berputar-putar di sekelilingnya. Nafasnya menjadi berat, dada sesak. Rani mulai berbicara pelan, suara yang sulit dimengerti namun terasa seperti mantra yang masuk ke dalam jiwa. Setiap sentuhan membawa janji, tapi juga hutang yang tak terlihat, ucap Rani dengan lirih, tanpa melepaskan tatapan dari mata Randi. Randi mencoba menarik diri, tapi tubuhnya seolah membeku. Ada kekuatan yang menahan, memaksa dia untuk menyerah pada ritual yang tak dia pahami. Perlahan, Rani memindahkan tangan dari pijatan ke sesuatu yang lebih intim. Randi yang sudah mulai bingung dan takut, berusaha untuk melawan, tapi semua usaha sia-sia. Malam itu, kamar 4 menjadi saksi bisu atas sebuah perjanjian yang tidak diucapkan. Randi menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar tubuhnya, sebuah bagian dari jiwanya. Keesokan harinya, Randi merasa ada yang aneh dengan dirinya. Wajahnya tampak lebih kusut, mata sayu, dan energi hidupnya terasa terkuras. Teman-teman mulai memperhatikan perubahan drastis pada dirinya. Randi yang dulu ceria, kini berubah menjadi sosok yang gelap dan pendiam. Semua berawal dari malam itu, malam di kamar 4. Waktu berjalan, tapi Randi makin terperangkap dalam lingkaran hitam yang tak berujung. Ia mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri.
Setiap malam ia kembali ke panti pijat, walau tubuhnya sudah menolak. Ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan, nafsu yang berubah menjadi ketagihan. Selain itu, mimpi-mimpi buruk mulai menghantui tidurnya. Ia melihat sosok Rani bukan hanya dalam bayangannya, tapi juga dalam kehidupannya sehari-hari. Seolah wanita itu mengikuti dan mengawasi dari balik bayang-bayang. Suatu malam, Randi bermimpi bahwa tubuhnya berdarah, tapi darah itu bukan merah biasa, hitam pekat dan berbau amis. Tubuhnya terasa terbakar oleh api yang tak terlihat, membuatnya terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Ketakutan mulai merayap. Randi sadar, ia telah memasuki wilayah yang tak bisa ditinggalkan sembarangan. Tapi yang lebih menyeramkan, ia tahu bahwa kekuatan itu juga memburunya ketika ia berusaha menjauh. Orang-orang di sekelilingnya mulai merasakan aura gelap yang mengelilingi Randi. Beberapa teman dekat mulai menjaga jarak, takut tertular energi negatif yang mengikutinya. Dalam keputusasaan, Randi mencoba mencari cara untuk mengakhiri kutukan itu. Ia bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun kampung, yang mengaku bisa membantu. Namun, dukun itu memberikan peringatan tegas, harga untuk lepas dari pesugihan lewat hubungan intim tidaklah murah. Kalau kau ingin bebas, harus ada pengorbanan yang lebih besar. Dan bukan semua yang pergi bisa kembali dengan utuh, kata dukun itu dengan suara serak. Randi mulai merasakan betapa dalam dan rumitnya dunia gelap yang ia masuki. Setiap langkah untuk keluar malah menyeretnya lebih jauh ke dalam jurang kesengsaraan. Sementara itu, Rani tetap berada di panti pijat itu, menunggu korban baru yang datang dengan tubuh dan jiwa lelah, siap menyerahkan segalanya demi kehidupan yang mereka impikan. Dan kamar 4 tetap menjadi perangkap tak berujung bagi siapa saja yang melangkah masuk. Malam pun terus berulang, penuh rahasia dan jeratan kegelapan yang sulit dilihat mata biasa. Randi, Dito, dan banyak korban lain hanyalah bagian kecil dari kisah kelam yang tersimpan di balik pintu kamar 4 yang tak pernah tertutup rapat. Randi merasa hidupnya semakin jauh dari kendali. Setelah perjanjian gelap di kamar 4, tubuhnya memang terasa lelah, tapi yang paling menakutkan adalah pikiran dan jiwanya yang seperti terkunci dalam jeratan tak terlihat. Setiap kali malam menjelang, ia merasa ada yang mengawasinya, seperti bayangan yang terus mengikutinya tanpa suara. Di panti pijat itu, suasana tetap sama seperti biasanya. Meja resepsionis yang berjaga tak pernah bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar-kamar tertutup itu. Tapi Randi tahu, bukan hanya dia yang menjadi korban, banyak pria lain juga terjebak di sana, hilang satu persatu, menyisakan cerita gelap yang tak pernah terungkap. Malam itu, setelah keluar dari panti, Randi duduk di sebuah warung kopi kecil tak jauh dari tempat itu. Matanya kosong menatap gelas kopi hitam yang tak lagi terasa nikmat. Ia bertanya-tanya, apa yang sudah terjadi pada dirinya? Kenapa rasa haus yang dulu hanya untuk uang kini berubah jadi ketergantungan yang membara? Seorang pria paruh baya duduk di sebelahnya, memecah kesunyian dengan suara berat. Kau sudah jauh masuk, anak muda. Ini bukan hal yang bisa kau selesaikan dengan mudah. Randi menoleh, melihat pria itu dengan tatapan setengah bingung. Apa maksud Anda? Apakah Anda tahu sesuatu tentang panti itu? Pria itu mengangguk perlahan. Aku sudah lama mengamati. Banyak yang datang, tapi tak banyak yang pulang seperti semula. Mereka yang terjebak, tak cuma kehilangan tubuhnya, tapi juga jiwanya. Dan mereka yang sudah terlambat, hanya bisa berharap pada kekuatan lain yang tak kalah berbahaya. Randi merasakan bulu kuduknya meremang. Kekuatan apa itu? Pria itu menarik napas dalam, lalu berkata pelan, jangan pernah anggap enteng ritual di kamar 4. Itu bukan sekadar jasa pijat. Itu persembahan gelap yang mengikat lebih dari yang kau tahu. Malam semakin larut, dan Randi tahu ia harus membuat keputusan berat. Keluar dari jurang ini bukan perkara mudah. Tapi ia sudah mulai sadar, bahwa jika terus tenggelam, dirinya akan hilang tanpa jejak. Setiap langkahnya kini penuh ketakutan, setiap tatapan membawa kecemasan. Rani masih menjadi bayangan yang membayangi setiap mimpi buruknya,
sosok wanita yang selalu muncul dengan senyum dingin di wajahnya. Namun, Randi tahu bahwa melawan bukan berarti sendirian. Ada beberapa orang yang juga pernah mencoba melawan, tapi sayangnya, mereka hilang tanpa kabar. Mungkin sekarang saatnya dia mencari teman seperjuangan, atau bahkan, sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia hadapi. Pintu kamar 4 tetap tertutup rapat, menyimpan rahasia dan jeratan kegelapan yang tak pernah lelah mencari mangsa baru. Randi semakin terseret ke dalam pusaran gelap yang tak bisa ia hindari. Setelah peringatan dari pria di warung kopi, ia sadar bahwa melawan pesugihan yang mengikatnya bukanlah perkara mudah. Namun, ketakutan dan rasa putus asa justru mendorongnya untuk mencari jalan keluar. Malam itu, ia memutuskan kembali ke panti pijat dengan tujuan yang berbeda. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mencari tahu lebih dalam tentang rahasia yang tersembunyi di balik pintu kamar 4. Dengan langkah berat dan hati penuh waspada, ia melangkah masuk, mencoba berbaur dengan suasana yang seolah tak berubah. Di balik tirai tipis, suara bisikan dan tawa kecil terdengar samar. Randi menyelinap ke arah ruang belakang, tempat yang selama ini tidak pernah ia jamah. Di sana, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi benda-benda aneh. Patung-patung kecil, dupa yang masih menyala, dan tumpukan kertas bertuliskan simbol-simbol yang asing baginya. Tiba-tiba, sosok Rani muncul dari balik bayangan, wajahnya yang dulu penuh senyum kini berubah menjadi dingin dan penuh misteri. "Kau berani mengganggu rahasia kami," katanya pelan tapi mengancam. Randi berusaha tetap tenang. "Aku harus tahu, kenapa semua ini terjadi. Kenapa kau melakukan ini?" Rani tersenyum sinis. "Kau pikir ini soal uang atau kekuasaan? Ini tentang hidup dan kematian, tentang pilihan yang tak bisa ditarik kembali." Percakapan mereka terhenti saat suara langkah mendekat. Seorang pria bertubuh besar masuk, memperkenalkan dirinya sebagai dukun yang selama ini membimbing ritual di panti tersebut. Dengan suara berat, ia menjelaskan konsekuensi dari pesugihan yang dijalankan. Jika seseorang ingin lepas, harus siap membayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang pernah mereka serahkan. Randi tahu, dirinya sudah bermain dengan api yang sangat berbahaya. Tapi kali ini, ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia harus menemukan cara untuk keluar, meski itu berarti menghadapi kegelapan yang paling dalam sekalipun. Randi semakin dalam terjerat oleh pesugihan yang tidak hanya menguras tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Setiap malam, keinginan untuk kembali ke panti pijat terasa seperti panggilan yang tak terelakkan. Meski akal sehatnya berteriak agar ia berhenti, ada kekuatan gelap yang menahan dan mengikatnya dalam janji yang telah ia buat. Kali ini, Randi merasa ada perubahan aneh pada dirinya. Badannya sering gemetar tanpa alasan jelas, dan pikirannya kacau oleh bisikan yang hanya bisa ia dengar dalam keheningan malam. Suara-suara itu memanggilnya kembali ke kamar 4, ke tempat di mana semuanya bermula. Suatu malam, saat ia hampir tak kuat menahan dorongan itu, Randi menerima pesan misterius lewat ponselnya. Pesan itu hanya berisi alamat sebuah tempat terpencil, tanpa pengirim. Dengan rasa penasaran yang membakar, ia memutuskan untuk pergi, meski perasaan takut menyelimuti hatinya. Setibanya di sana, ia mendapati sebuah bangunan tua yang terlihat seperti rumah kosong. Lampu di dalamnya berkelap-kelip redup, dan bau aneh menyeruak ke hidungnya. Di dalam, ia bertemu dengan sosok yang tidak asing, Rani. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi ramah, melainkan penuh dengan niat gelap. "Ini waktumu membayar, Randi," kata Rani dengan suara dingin. "Setiap pesugihan ada harga yang harus dibayar. Dan kau belum melunasi semuanya." Randi merasa jantungnya berdetak kencang. Ia sadar, ia tidak hanya menjadi korban, tapi juga tawanan dari permainan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. "Bagaimana aku bisa keluar dari ini?" tanyanya dengan suara hampir bergetar. Rani tersenyum sinis. "Kau bisa keluar, tapi kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Bukan hanya tubuhmu lagi, tapi sesuatu yang tak bisa kau gantikan." Randi mulai mengerti, pesugihan lewat hubungan intim ini bukan sekadar masalah nafsu atau uang.
Ini soal jiwa dan hidup yang terjerat dalam perjanjian hitam yang tak bisa dihapus begitu saja. Malam itu menjadi titik balik bagi Randi. Ia tahu, untuk lepas dari bayang-bayang kelam ini, ia harus berani menghadapi kegelapan terdalam dan mengambil risiko yang bahkan nyawanya mungkin tidak akan selamat. Setelah malam itu, Randi merasa hidupnya berubah drastis. Rasanya seperti dia tidak lagi sepenuhnya mengendalikan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang menempel di pikirannya, sesuatu yang membuatnya sulit bernapas dan membuat setiap gerak-geriknya terasa berat, seperti terikat oleh rantai tak kasat mata. Pesugihan yang dia jalani lewat hubungan intim itu ternyata bukan sekadar janji kosong, melainkan sebuah ikatan yang kuat dan berbahaya. Randi tidak bisa menghindar dari bayang-bayang Rani dan panti pijat itu. Bahkan di siang hari sekalipun, bayangan mereka selalu muncul, membayang dalam sudut pikirannya. Ia mulai merasakan sakit kepala yang tak tertahankan, dan terkadang tubuhnya seolah-olah dirasuki oleh sesuatu yang dingin dan gelap. Dalam keadaan setengah sadar, ia sering melihat sosok wanita dengan senyum dingin yang sama persis dengan Rani. Sosok itu muncul tanpa permisi, membawa bisikan-bisikan yang semakin lama semakin menyesakkan. Randi tahu, ini bukan hal biasa. Ia merasa seperti terperangkap di dalam sebuah mimpi buruk yang terus berulang, tanpa ada jalan keluar. Di sela-sela kepanikannya, Randi mencoba mencari cara untuk membebaskan diri. Ia bertanya pada banyak orang, mulai dari teman dekat hingga orang-orang yang pernah mendengar cerita tentang panti pijat itu. Namun, setiap kali dia bertanya, jawabannya selalu sama, jangan berurusan dengan itu, atau kau akan hilang seperti mereka yang lain. Randi tahu itu bukan ancaman kosong. Banyak pria yang pernah datang ke panti pijat itu, dan nyaris tidak ada yang kembali dengan selamat. Mereka yang pulang, membawa luka batin dan rahasia yang menyesakkan. Namun Randi tetap ingin melawan, meski tahu risikonya besar. Suatu malam, saat ia sedang sendirian di kamar kecil rumahnya, tiba-tiba sebuah suara halus terdengar di telinganya. Suara itu memanggil namanya, menggoda dan mengancam sekaligus. Randi membeku, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, pesugihan itu tidak hanya berhubungan dengan Rani dan panti pijat. Ada kekuatan lain yang bekerja, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Dalam ketakutannya, Randi menemukan sebuah buku tua yang disembunyikan di balik lemari. Buku itu penuh dengan tulisan-tulisan aneh dan simbol-simbol yang tidak bisa ia mengerti. Namun, ia merasa bahwa buku itu adalah kunci untuk memahami dan mungkin memutus rantai yang mengikatnya. Hari-hari berikutnya, Randi mulai mempelajari isi buku itu dengan seksama. Setiap halaman membawa petunjuk tentang ritual, mantra, dan cara melawan ikatan pesugihan. Tapi, semakin dalam ia membaca, semakin besar pula risiko yang ia hadapi. Ada peringatan keras bahwa usaha membebaskan diri dari pesugihan ini bisa membawa malapetaka bukan hanya bagi dirinya, tapi juga orang-orang terdekatnya. Randi harus mengambil keputusan sulit. Apakah ia akan terus berjuang melawan kegelapan ini, meski nyawanya terancam? Atau menyerah dan membiarkan dirinya tenggelam dalam jeratan yang tak berujung? Malam itu, saat hujan turun deras, Randi mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh penuh dengan bahaya dan pengorbanan. Tapi ia juga tahu, inilah satu-satunya cara agar hidupnya bisa kembali normal, atau setidaknya bebas dari cengkeraman pesugihan yang sudah terlalu lama mengikatnya. Rantai itu memang kuat, tapi Randi bertekad untuk memutusnya, dengan cara apapun. Karena baginya, hidup tanpa kebebasan bukanlah hidup sama sekali. Randi duduk di sudut kamar, memegang erat buku tua yang mulai menipis halamannya. Sudah berhari-hari ia tak tidur nyenyak. Setiap malam dihantui bayang-bayang Rani dan suara-suara yang terus memanggil namanya. Namun, malam ini berbeda. Ia tahu, saatnya menghadapi ujian terakhir yang menentukan nasibnya. Buku itu memberi petunjuk langkah demi langkah ritual untuk membebaskan diri dari ikatan pesugihan. Tapi setiap langkahnya berisiko tinggi. Kesalahan kecil saja bisa berujung pada kematian atau terjebak selamanya dalam dunia gelap yang tak terlihat oleh mata manusia biasa.
Randi menyiapkan segala sesuatunya. Di sebuah meja kecil, ia susun lilin-lilin hitam, kemenyan, dan beberapa benda yang menurut buku itu penting untuk ritual. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia berusaha menenangkan diri. Ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga keselamatan orang-orang yang ia cintai. Ketika malam semakin larut, Randi mulai membaca mantra yang tertera di halaman buku itu. Suaranya gemetar, tapi ia terus memaksa agar tetap fokus. Di udara, bau kemenyan semakin pekat, dan cahaya lilin menari-nari, menciptakan bayangan-bayangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, suhu di ruangan turun drastis. Randi merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Suara bisikan bergema, menyuruhnya berhenti, menyerah, dan kembali kepada perjanjian lama yang sudah dibuat. Tapi Randi tidak mundur. Ia melanjutkan membaca mantra dengan suara yang semakin lantang. Di tengah ritual, sosok Rani muncul di depan matanya, wajahnya mengerikan dan penuh dendam. "Kau tidak akan bisa lari dariku," katanya dengan suara dingin dan menusuk. Namun Randi tahu, ini saatnya bertarung. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengulurkan tangan memegang benda tajam yang disiapkan untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Ia melawan dengan sekuat tenaga, menolak untuk tunduk. Ritual berlangsung hingga fajar mulai menyingsing. Perlahan, suasana ruangan berubah, suara bisikan menghilang, dan hawa dingin pun menghilang. Randi terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, tapi hatinya penuh dengan harapan. Meski belum sepenuhnya bebas, Randi merasa beban yang selama ini mengekang sedikit demi sedikit terlepas. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi langkah besar sudah ia ambil. Keesokan harinya, Randi memutuskan untuk mencari bantuan lebih lanjut, orang yang benar-benar memahami dunia gelap pesugihan. Ia sadar, untuk benar-benar menang, dia tidak bisa berjuang sendiri. Randi memulai pencarian yang semakin mendalam. Setelah ritual yang hampir menguras seluruh tenaganya, ia sadar bahwa kekuatan gelap yang mengikatnya bukan hanya dari panti pijat dan Rani, tapi berasal dari akar yang jauh lebih dalam. Untuk bisa benar-benar bebas, Randi harus menemukan asal mula dan penyebab utama dari pesugihan yang menghantuinya. Dia mengunjungi banyak tempat, mulai dari pesantren kecil di pinggir kota hingga perpustakaan tua yang menyimpan banyak naskah kuno tentang ilmu hitam dan pesugihan. Tidak sedikit orang yang menolak berbicara dengannya, takut terlibat dalam urusan yang berbahaya. Namun, Randi tetap gigih. Salah satu sumber yang akhirnya bersedia membantunya adalah seorang dukun tua bernama Mbah Suryo, yang dikenal sebagai penjaga ilmu kebatinan kuno. Mbah Suryo tinggal di sebuah rumah sederhana di tengah hutan, jauh dari keramaian. Saat Randi tiba, suasana di sekitar terasa berat, seolah-olah hutan itu juga ikut merasakan beban kegelapan yang mengikutinya. Mbah Suryo menyambut Randi dengan tatapan penuh arti. "Kau membawa luka yang dalam, anak muda," katanya pelan. "Pesugihan yang kau alami bukan hanya masalah perjanjian biasa. Ini sudah menjadi rantai kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi." Randi duduk di depan Mbah Suryo, mendengarkan setiap kata yang diucapkan dengan seksama. Mbah Suryo menjelaskan bahwa pesugihan lewat hubungan intim di panti pijat adalah pintu masuk. Namun, ada sebuah entitas yang lebih kuat dan berbahaya di balik semuanya, yang memberi kekuatan kepada Rani dan panti pijat itu. Entitas itu adalah makhluk dari dunia lain, yang memberi kekuatan dengan syarat mengorbankan jiwa-jiwa yang terperangkap. "Kau harus memutus hubungan dengan makhluk itu jika ingin selamat," jelas Mbah Suryo. Mbah Suryo memberikan Randi sebuah jimat yang katanya mampu melindungi dari gangguan makhluk gaib selama proses pembebasan. Namun, jimat itu hanya akan bekerja jika Randi benar-benar siap menghadapi kegelapan tanpa rasa takut. Randi merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia sadar perjuangan terakhir ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga kesiapan mental dan spiritual. Ia harus berhadapan langsung dengan makhluk yang selama ini mengikatnya dalam dunia gelap. Hari-hari berikutnya, Randi mempersiapkan diri dengan berpuasa dan melakukan meditasi yang diajarkan Mbah Suryo. Ia merasakan perubahan yang besar dalam dirinya,
baik secara fisik maupun batin. Setiap malam, suara bisikan itu semakin mengecil, berganti dengan kedamaian yang jarang ia rasakan selama ini. Namun, Randi tahu ini hanya awal dari ujian sebenarnya. Ia harus siap menghadapi makhluk yang menjadi sumber kegelapan ini, yang mungkin saja lebih kuat dari apa yang ia bayangkan. Ketika waktu pembebasan semakin dekat, Randi memutuskan untuk kembali ke panti pijat itu untuk menutup babak kelam dalam hidupnya. Ia siap menghadapi Rani dan entitas yang selama ini menguasai segalanya, demi kebebasan yang selama ini diidamkan. Randi berdiri di depan pintu panti pijat yang sudah lama menyimpan semua mimpi buruknya. Udara malam yang dingin membuat bulu kuduknya meremang, tapi kali ini, ia tidak merasa takut seperti dulu. Tekad yang telah diasah selama berbulan-bulan membuatnya siap menghadapi apapun yang menunggu di balik pintu itu. Langkahnya mantap masuk ke dalam. Suasana di dalam masih sama suramnya, tapi kali ini Randi merasa ada sesuatu yang berbeda. Bayangan kelam yang biasanya menghantui seolah mereda. Ia mengikuti lorong gelap yang dulu pernah menjadi jebakan bagi banyak pria, termasuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari ujung lorong muncul Rani, dengan tatapan dingin dan senyum sinis yang selalu menghantui pikirannya. Namun kali ini, Randi tidak mundur. Ia mengangkat jimat pemberian Mbah Suryo dan mengucapkan mantra perlindungan yang sudah dihafalnya. Rani terhenti seketika, seolah-olah merasa kehilangan kekuatan. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Dengan suara yang serak, ia mengungkapkan kebenaran mengerikan yang selama ini disembunyikan. Pesugihan ini adalah kontrak jiwa yang mengikat para korban selamanya ke dalam dunia gelap, dan Randi adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Makhluk hitam besar muncul, sosok yang selama ini memberi kekuatan pada Rani dan panti pijat. Randi tahu inilah lawan terakhirnya, entitas yang harus ia kalahkan untuk benar-benar bebas. Pertarungan batin dan fisik yang sengit terjadi. Randi melawan dengan segala kemampuan yang ia miliki, menggunakan ilmu yang dipelajari dari buku dan bantuan jimat. Dalam keputusasaan, ia mengingat semua yang telah hilang dan berjanji untuk membebaskan diri dan orang-orang yang ia sayangi. Dengan satu mantera terakhir, Randi memancarkan energi yang membuat makhluk itu menghilang dalam ledakan cahaya putih yang menyilaukan. Panti pijat runtuh, membawa bersama kegelapan yang sudah lama mengikat tempat itu. Randi terjatuh lemas, tapi dalam hatinya ada kebebasan yang tak tergantikan. Ia tahu, meskipun luka dan trauma tetap ada, ia berhasil memutus rantai kutukan yang selama ini membelenggunya. Di luar, langit mulai teram, menandakan awal baru bagi Randi. Ia melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu kelam dan siap menatap masa depan tanpa beban.